Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Miko saya 1802, channel berbagi ilmu, berbagi cara, berbagi trik memperbaiki barang-barang elektronik yang rusak yang ada di sekitar sahabat-sahabat semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Miko saya akan berbagi ilmu, berbagi cara, berbagi trik memperbaiki sebuah kipas angin Mas Pion ini. Ini kalau nggak salah produknya Mas Pion, karena udah tidak ada mereknya atau tulisan produknya gitu. Tapi biasanya kalau yang kipas angin bentuknya kayak gini tuh produk Mas Pion. Kata yang punya kipas angin Mas Pion ini rusaknya itu tidak mutar dan ada bau seperti plastik kebakar. Sebelum kita perbaiki kipas anginnya, apabila video tutorial kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, Miko Service mohon bantuannya dengan tekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari Miko Service 1802. Ya, sebelum kita cek kipas anginnya, kita coba colokan dulu ke listrik. Apakah beneran kipas angin ini rusaknya itu tidak mutar? Ini kecepatan 1, 2, 3. Kita coba kecepatan 1 dulu. Ya, kayak ada pergerakan di baling-balingnya ini tadi kelihatan mau bergerak, terus akan tetapi tidak bergerak, dan juga ada bunyi bengungan yang lumayan keras pada dinamonya. Kita coba kecepatan nomor 2, langsung kecepatan nomor 3 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu tadi juga di kecepatan nomor 3 ada sedikit gerakan dari baling-balingnya, terus agak berat, terus juga ada bunyi dengungan dari dinamonya. Kalau kipas anginnya sahabat-sahabat semuanya, entah itu produk apapun mereknya, atau kipas angin itu merek apapun itu mereknya, langkah awal kalau kipas anginnya sahabat-sahabat itu bengung, kita cek dulu putaran asnya. Ini putaran baling-balingnya kita cek dulu. Ini kelihatan masih aman, masih lancar, itu kita copot aja baling-balingnya. Ya, kita coba putar asnya. Ini asnya lumayan masih enteng, masih ringan putarannya, itu bisa sahabat-sahabat lihat semuanya. Tuh. Dan tadi sesudah kita coba colokan ke listrik, ada sedikit getaran dari sedikit ada pergerakan dari baling-balingnya, dan juga ada bunyi dengungan atau getaran di dinamonya. Itu menandakan kalau spool kelistrikannya itu masih bagus, spool kelistrikan dan spool kecepatannya itu masih nyambung atau masih bagus. Dan juga kalau tadi kan pas kita coba ada bunyi dengungan atau bunyi getaran di dinamonya itu lumayan keras, itu berarti kapasitornya masih oke. Terus selanjutnya, setelah udah dipastikan spool kecepatan, spool kelistrikan di kapasitornya, dan juga kapasitornya masih oke dengan ciri-ciri yang udah kita cek pada percobaan kerusakannya, kita langsung menuju ke as atau bosingnya. Ya, ini udah kelihatan asnya. Kita coba tekan ke atas, ke bawah, ada sedikit pergerakan apa tidak pada asnya. Ini asnya udah goblak, itu sahabat-sahabat lihat semuanya, itu udah goblak.
Ini bisa asnya, bisa juga bosingnya yang udah terkikis atau udah aus. Itu goblak gitu. Bisa cepat-cepat lihat asnya udah goblak. Kita langsung aja bongkar dinamonya ya. Setelah mur baut yang ada di 4 lubang ini, 1 2 3 4 udah berhasil kita copot semuanya. Terus satu informasi yang sangat penting itu ini kabel output yang keluar dari spool dinamonya itu, nanti sahabat-sahabat jangan sampai keliru masangnya, itu harus di bagian depan. Ini kan di bagian belakang, ini bagian depan. Kalau sampai ini di bagian posisinya di bagian belakang, nanti mutarnya itu akan ke arah kiri dan anginnya itu akan menyembur ke belakang, bukan ke depan. Terus kita langsung copot aja statornya. Terus selanjutnya kita cek besi rotor atau as ini. Kalau ini diusahakan jangan sampai ada yang terkikis. Kita raba-raba pakai tangan aja, pakai jari. Yang bagian belakang masih oke, kita cek bagian depannya. Bagian depannya juga masih oke. Setelah dipastikan as rotornya masih oke, belum ada yang terkikis bagian depan dan juga bagian belakangnya, terus kita cek bosing dari dinamo kipas angin ini. Kita masukkan dulu asnya, kita coba goyang-goyang asnya ya. Ini bagian depannya bosingnya udah lumayan agak goblak itu. Biasa sahabat lihat semuanya. Kita melanjutkan pengecekan ke bosing belakangnya. Yang ternyata yang parah itu bosing bagian belakang itu. Biasa sahabat lihat semuanya. Itu. Ini udah parah bosing bagian belakangnya. Kita ganti dua-duanya aja supaya nanti lebih awet dan tahan lama ya. Ini bosing stator bagian belakangnya kita coba masukkan lagi ke asat rotornya ya. Itu bisa sahabat lihat semuanya. Ini udah goblak sekali, itu bisa sahabat lihat semuanya. Bosingnya udah goblak. Kita ganti langsung aja bosingnya ya. Ini Miko Service udah siapkan 2 bosing yang baru. Ini kita sebelum memasangnya kita cobakan dulu ke as rotornya. Ini bosing yang udah aus atau udah goblak kita singkirkan dulu di sini. Terus ini bosing yang baru kita cobakan ke as rotornya. Tuh. Ini alhamdulillah masih presisi, belum goblak. Itu. Bisa cepat-cepat lihat semuanya. Masih presisi, belum goblak. Bosing yang baru, yang satunya kita cobakan goblakannya. Itu. Masih oke juga. Terus selanjutnya langsung aja kita pasangkan ke statornya atau ke tempatnya. Ya, setelah stator atau bodi belakang dari kipas anginnya udah kita pasang bosing yang baru, terus selanjutnya kita masang di stator yang depan. Ini proses pemasangannya Miko Service skip aja ya sahabat-sahabat semuanya, karena mengingat durasinya lumayan lama. Kita skip aja video pemasangannya ya. Setelah stator yang depan atau bodi kipas angin yang depan udah kita pasang bosing yang baru. Ini bosing yang udah goblak atau udah aus atau udah terkikis.
Sebelum kita merakit dinamonya, kita jangan lupa teteskan oli juga ke bushingnya. Terus selanjutnya langsung aja kita rakit dinamonya ya. Barangkali ada sahabat-sahabat Miko Service yang kelupaan saat akan memasang kabel output dari dinamonya. Miko Service akan menyepilnya sedikit saja. Ini kabel putih dari output dinamonya langsung digabungkan dengan kabel colokannya, baik warna biru maupun warna coklat ini bebas. Terus kabel warna hitamnya masuk ke kecepatan nomor 1, warna kuningnya ke kecepatan nomor 2, warna merahnya ke kecepatan nomor 3. Dan juga jangan lupa seperti tadi yang Miko Service katakan di awal video, kabel outputnya itu masangnya itu di depan ya, di stator depan kayak gini posisinya, jangan di belakang. Kalau di belakang nanti asnya ini akan muter ke arah kiri dan anginnya itu akan berhembus ke belakang. Terus kalau kabel kapasitornya itu bebas, yang warna mana aja bebas, tidak ada patokannya. Setelah udah kita rakit kembali dinamonya, terus selanjutnya langsung aja kita coba nyalakan kipas anginnya. Apakah kipas angin Mas Pion ini udah mutar atau belum? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan kecepatan nomor 1, kecepatan nomor 2, kecepatan nomor 3. Ya, alhamdulillah kipas angin Mas Pion ini udah mutar lagi, udah normal lagi, udah bisa buat kipasan lagi sama yang punya. Berarti dalam kasus kipas angin Mas Pion ini rusaknya itu di bushingnya, di bushing kedua bushing ini itu udah agak goblak atau udah terkikis bushingnya. Jadi Miko Service ganti keduanya aja supaya lebih awet dan lebih tahan lama. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Miko Service yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menyimak video tutorial kali ini, yaitu video tutorial memperbaiki sebuah kipas angin Mas Pion yang rusaknya itu kipasnya tidak mutar. Kerusakan tetapi kata yang punya tercium bau seperti plastik gosong pada dinamonya. Terus sama Miko Service cek, ternyata bushingnya udah lumayan goblaknya, yang bagian belakang udah parah. Itu mungkin mengakibatkan tercium bau gosong karena as baling bannya itu tidak berputar, terus masih dihidupkan terus, otomatis kan timbul panas pada asnya, terus mengakibatkan tercium bau gosong pada dinamonya. Apabila video tutorial kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, Miko Service mohon bantuannya dengan tekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari Miko Service 1802. Apabila dalam video tutorial kali ini ada kata-kata yang kurang jelas, ada kata-kata yang kurang sopan, Miko Service mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian video tutorial kali ini, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.